Halo, kita jumpa lagi dalam belajar bahasa Inggris bersama Mr. Wong. Kali ini masih conversation dan sekarang kita akan membahas mengenai talking about activities, ya, membicarakan tentang kegiatan-kegiatan. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama adalah talking about now's activities, ya, membicarakan tentang aktivitas-aktivitas yang dilakukan sekarang. Itu biasanya kita memakai present continuous, ya, to be plus verb one plus ing, ya, seperti ini. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? I am reading a book. Saya sedang membaca buku. What's your friend doing? Apa yang sedang dikerjakan temanmu? He is studying his lesson. Ia sedang mempelajari pelajarannya. I'm not doing anything right now. Saya sedang tidak mengerjakan apapun sekarang. Where are you going? Kemana kamu akan pergi? I'm going home. Saya akan pulang ke rumah. What time are you coming back? Kapan kamu akan kembali? I'm not sure what time I'm coming back. Saya tidak pasti pukul berapa saya akan kembali. What are you thinking about? Apa yang sedang kamu pikirkan? I'm thinking about my lesson. Saya sedang memikirkan pelajaran saya. Who are you writing to? Kamu sedang menulis surat kepada siapa? I'm writing to a friend of mine in South Africa. Saya sedang menulis surat kepada temanku di Amerika Selatan. By the way, who are you waiting for? Ngomong-ngomong, siapa yang sedang kamu tunggu? I'm not waiting for anybody. Saya tidak sedang menunggu siapa-siapa. Perhatikan di sini, ketika kita berbicara mengenai aktivitas yang sedang kita lakukan sekarang, kita menggunakan present continuous. Lihat di sini pertanyaannya adalah what are you doing? Lalu kita menjawab dengan present continuous. I'm reading a book. Ya. Atau she is reading a book atau they are reading a book misalnya. Kita lihat di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk sekarang dan kita lihat jawabannya juga menggunakan to be plus verb one plus ing. Ya, jadi untuk bertanya mengenai aktivitas yang sedang dilakukan kita memakai present continuous. Ya, kita lihat di sini. I am thinking, I'm writing. Who are you waiting? I'm not waiting. Ya, I'm coming dan sebagainya di sini. Jadi ketika kalian ingin menanyakan pekerjaan yang sedang dilakukan sekarang, gunakan present continuous, ya. Oke, sekarang kita berbicara mengenai talking about daily activities, ya, aktivitas yang dilakukan sehari-hari, rutinitas, ya, dan itu memakai tenses present tense, yaitu verb one, ya. What time do you get up every day? Ya, what time do you get up every day? Pukul berapa Anda bangun setiap hari? Nah, ini kata setiap hari di sini adalah kuncinya, yaitu sesuatu yang dilakukan secara rutin, ya. I usually, nah ini juga menggunakan kata-kata usually di sini, ya, ini namanya adverb of frequency, di mana ini adalah ciri-ciri dari present tense. I usually wake up early. Nah, ini pakai I, berarti verbnya tidak memakai s, ya, wake. Ya, kalau misalnya she di sini, she usually wakes up early, ya, wake-nya pakai s, ya. I get up at 6 o'clock every day. Nah, ada every day di sini, ya, menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara rutin. My brother gets up later than I do. Nah, di sini my brother adalah he, berarti kata kerjanya memakai s, ya. After I get dressed, I have breakfast. Ya, di sini menggambarkan sesuatu yang dilakukan setiap pagi, ya. Sesudah saya berpakaian, saya makan pagi. Jadi ini yang selalu dilakukan secara rutin. Usually I have a big breakfast, ya. Biasanya ini bukan makan pagi yang besar, ya, tapi dia makan besar di pagi hari, ya. Biasanya kalau makan yang breakfast yang small itu seperti misalnya minum jus atau makan roti, ya. Tapi kalau big breakfast biasanya mungkin makan nasi, ya. Makan nasi uduk atau makan lontong, ya, yang sesuatu yang makannya tidak ringan begitu, ya, maksudnya, ya. I have juice, cereal, toast, and coffee for breakfast. Nah, biasanya di sini ini mungkin termasuk big breakfast, ya, karena udah makan jus, minum jus, makan cereal, makan toast, dan minum kopi, ya. Mungkin ini termasuk big breakfast juga, ya. I leave the house at 8 a.m. each day. Ya, saya meninggalkan rumah pukul 8 setiap pagi untuk berangkat kerja atau sekolah mungkin. Lihat di sini memakainya verb one. I get to work at 9 o'clock every morning. Nah, di sini juga ada kata every-nya. Di sini menggambarkan sesuatu yang dilakukan secara rutin setiap pagi. Ya, saya mulai bekerja pukul 9 setiap pagi. Ya, jadi di sini
menggambarkan, kalau ingin berbicara mengenai daily activities harus menggunakan present tense ya. Tensesnya present tense menggunakan verb one. I work hard all morning. Saya bekerja keras sepanjang pagi ya. Jadi ini juga menggambarkan sesuatu yang rutin. I go out for lunch at about 12:30. Jadi dia ini sudah biasa keluar untuk makan siang sekitar 12.30 siang ya. I finish working at 5:45 p.m. ya. I eat dinner about 7 o'clock. Before I eat dinner, I read the newspaper for a while. Di sini ada eat, ada read di sini. Jadi ininya verb one ya. I usually go to bed at about midnight. Biasanya saya pergi tidur sekitar tengah malam. Ya, jadi inilah yang menggunakan daily activities present tense ya. Jika kalian ingin membicarakan atau memberitahukan mengenai kegiatan kalian sehari-hari setiap hari, gunakan present tense. Oke, sekarang kita berbicara mengenai talking about yesterday's activities ya. Jadi kegiatan kemarin ya. Nah, namanya juga udah kemarin berarti sudah berlalu dan itu menggunakan tenses past tense yaitu verb 2 ya. What time did you get up yesterday morning? Pukul berapa kamu bangun kemarin pagi? Ya, di sini ada kata yesterday-nya. Kemudian di sini pakai kata kerja verbnya yang pertama karena di sini ada kata tanya did di sini, maka verbnya berubah menjadi verb one ya. Sudah kita belajar dalam past tense. Tapi kalau kita menjawab dalam bentuk positif, I woke up early and got up at 6 o'clock. Nah, di sini ada woke, di sini ada got di sini ya. Kata kerja kedua dari get dan wake ya. Di sini berubah menjadi sini ya. Saya terjaga pagi-pagi dan bangun pukul 6. My brother got up earlier than I did. Nah, di sini got up past tense, did di sini juga past tense ya. Did you get dressed right away? Nah, ini ada kata tanya did. Berarti ininya memakai kata kerja pertama ya. Yes, I got dressed and had breakfast. Nah, di sini ada kata kerja kedua got dan had ya. Jadi kalau pertanyaan verb 1 ketika dijawab verb 2 lagi ya. What kind of breakfast did you have? Nah, di sini bukan had tapi have karena berubah jadi bentuk pertama. What time did you get to work yesterday morning? Nah, di sini juga bentuk pertama get karena pertanyaan. Lalu jawabannya pakai verb 2. I left the house at 8 o'clock and got to work at 8:30 ya. Jadi ada kata left dan got di sini kata kerja kedua. Did you work all day? Nah, worknya di sini kata kerja pertama karena pertanyaan. Dijawab yes, I work ya. From early morning until late at night ya. Jadi di sini kata kerja kedua work lagi ya. Kemudian at noon I had lunch with a friend of mine ya. Had di sini kata kerja kedua. I finished working at 5:30 p.m. and went home. Nah, ada kata kerja kedua di sini. After dinner, I read a magazine and made some telephone calls. Ya, di sini kata kerja kedua dari read adalah read, tapi tulisannya sama ya. Cuma cara bacanya saja read ya. Read, read. I went to bed at 11:30 p.m. I went to sleep immediately and slept soundly all night ya. Kata kerja kedua dari sleep, slept ya. Jadi untuk yesterday kita gunakan past tense ya. Semuanya kata kerjanya menggunakan past tense, jangan lupa ya. Kemudian kita talking about last year's activities ya. Jadi ini kegiatan tahun lalu menggunakan past tense juga verb 2. Tapi kita akan menggunakan kata yaitu yang sering kali digunakan used to ya. What time did you used to get up last year? Pukul berapa kamu biasa bangun tahun yang lalu? Nah, di sini use-nya tidak pakai d karena pertanyaannya pakai did ya. Lalu jawabannya I used to wake up early and get up at 7 o'clock ya. Nah, di sini sudah menggunakan used to ya, berarti di sininya tidak perlu kata kerja kedua lagi. Ya, karena apa? Karena used to di sini sudah menggambarkan masa lalu ya. Saya biasa terjaga pagi-pagi dan bangun pada pukul 7. Jadi biasanya dulunya itu ya, dulunya atau biasanya dia bangun pagi jam 7 gitu ya. I used to set my alarm clock for exactly 7 a.m. Nah, ini juga tidak menggunakan kata kerja kedua ya, karena sudah ada used to. Dia biasanya memasang waker pukul 7. I never used to oversleep. Saya tidak pernah oversleep ya. I never used to oversleep. Saya tidak pernah bangun kesiangan ya. Ini artinya ketiduran ya. Oversleep ini ketiduran. I used to get dressed quickly every morning. Ya, di sini juga sudah pakai used to, tidak perlu lagi ininya pakai kata kerja kedua karena apa juga di sini ada kata to ya. Kalau misalnya ada kata to biasanya diikuti dengan verb one ya. To set, to wake,
to get gitu ya. I always used to leave for work at 7:30. Nah, di sini juga sudah menggunakan used to. Biasanya dulunya ya tahun lalu gitu ya, saya biasa berangkat bekerja pukul 8:30. I used to start working at 9 o'clock every day. Nah, di sini dulunya biasanya setiap hari pukul 9 mulai bekerja. I used to have lunch every day at the same time. Saya biasa makan siang pada waktu yang sama setiap hari. I used to work until nearly 6 o'clock each day. Saya biasa bekerja sampai pukul 6 sore setiap hari ya. Jadi kita menggunakan kata used to di sini untuk menggambarkan apa yang kita lakukan di tahun lalu ya. I used to have dinner at 7 o'clock, 7:30 and go to bed early. My brother and I used to go a lot of places together. We used to go to the movies about once a week. We used to have a lot of interesting friends ya, teman-teman yang menyenangkan. My brother used to speak French to me all the time. I always used to ask him a lot of questions. Ya, di sini kita gunakan used to dulu ya. Jadi untuk menggambarkan last year's activities ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak menggunakan used to juga boleh, gunakan saja past tense juga boleh ya, karena past tense juga bisa untuk tahun lalu ya, masih bisa. Cuma kita ini belajar untuk menggunakan used to ya supaya kita bisa bervariasi ya penggunaan kalimatnya. Nah, kita bicarakan lagi tentang pemakaiannya used to. Dalam waktu sekarang to be plus used to sama dengan biasa ya. I'm used to eating rice. Nah, di sini kita kalau menggunakan dalam waktu sekarang, kita memakai to be plus ininya tetap ing ya. Kalau biasa kan kita tadi belajarnya plus verb one ya, tapi karena ini dalam waktu sekarang, I'm used to eating rice. Ya. Terus I'm getting used to do it. I'm getting used to it now. Ya, I am getting used to it now. Jadi I am ditambahin ing di sini, I'm getting used to it now. Ya, saya menjadi biasa dengan hal itu sekarang. Jadi dalam waktu sekarang jangan lupa penggunaan I'm used to-nya di sini pakai ing, kemudian kalau misalnya di sininya mau langsung get-nya dipakai ditambahkan ing ya. Kalau waktu lampau bagaimana? Kalau waktu lampau ya memakai langsung saja I used to go to Jakarta last year. I used to play here when I was a boy ya. Jadi menggunakannya biasa saja I used to-nya di sini sudah merupakan past tense. Sedangkan kalau di sini kita memakai I am ya. Ada to be-nya kalau misalnya waktu sekarang. Tapi kalau waktu lampau tidak perlu, langsung saja pakai used to di sini. Dan kalau di sini dia tambahkan lagi keterangannya ya yang menunjukkan bahwa dia itu masa lampau ya. Nah, di sini used to kita bisa katakan ya, kadang-kadang kita bisa juga mengatakan artinya biasa atau dulu ya. Jadi dulu biasanya pergi ke Jakarta, saya dulu biasa pergi ke Jakarta tahun lalu gitu ya. Bisa juga seperti itu. Saya dulu biasa bermain di sini semasa saya masih kanak-kanak, biasa juga bisa ya. Atau dulu juga bisa. Oke, sekarang kita bicara mengenai talking about future activities ya. Nah, future activities ini artinya future tense ya. To be, going to plus atau will ya. What time are you going to get up tomorrow morning? Ya, di sini are you going to ya. Pukul berapa kamu akan bangun pagi besok pagi? I will probably wake up early and get up at 6:30. Saya mungkin akan terjaga pagi-pagi dan bangun pada pukul 6:30. Ya. What will you do then? Kemudian apa yang akan kamu pekerjakan? After I get dressed, I will have breakfast. Nah, di sini ada kata will. Setelah berpakaian, saya akan makan pagi. What will you have for breakfast tomorrow morning? Apa yang akan kamu makan untuk makan pagi besok pagi? I will probably have eggs and toast for breakfast. Mungkin saya akan makan telur dan roti panggang untuk makan pagi. After breakfast, I will get ready to go to work. Setelah makan pagi, saya akan bersiap-siap untuk pergi bekerja. I will leave the house at 8 and get to the office at 8:30. Saya akan berangkat dari rumah pukul 8 dan sampai di kantor pukul 8:30. I will probably go out for lunch at about 12:30. Mungkin saya akan pergi keluar untuk makan siang sekitar pukul 12:30. Di sini ada kata will plusnya verb one ya, get, leave ya, go. Kemudian bisa juga pakai going to ya. Kemudian I will finish working at 5:30 and get home at 6 o'clock. Saya akan selesai bekerja pada pukul 5:30 dan sampai di rumah pukul 6. Lihat di sini I will finish verb one ya. Are you going to have dinner at home tomorrow night?
Do you think you will go to the movies tomorrow night? Ya, jadi pakai will atau are you going to boleh. I will probably stay home and watch television. Ya, pakai will. When I get sleepy, I will probably get ready for bed. Ya, apabila saya mengantuk, mungkin saya akan bersiap untuk tidur. Do you think you will be able to go to sleep right away? Menurutmu, apakah kamu akan dapat tidur dengan segera? Jadi inilah yang kita pakai untuk membicarakan mengenai future activities, ya. Oke, jadi ada kita belajar ada yang now activities, ada yang daily activities, ada yang yesterday activities, ada yang last year activities, ada future activities. Nah, itu semuanya menggunakan tenses-tenses yang berbeda. Jadi jangan sampai kalian salah tenses, ya. Kalau bercakap-cakap mengenai daily harus pakai future, ya, harus pakai simple present atau present tense. Kalau misalnya now pakai present continuous, lalu yesterday pakai past tense, ya. Kalau future memakai to be, going to atau will, ya. Oke, itu saja pelajaran kita mengenai talking about activities. Kita jumpa kembali dalam video-video selanjutnya.